Saya percaya bahwa kita semua merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Dia selalu baik dan sangat baik dalam hidup kita. Tadi awal worship leader sudah berkata bahwa gak terasa kita sudah ada di semester pertama. Berarti minggu depan kita sudah tinggal 6 bulan lagi kita tutup tahun ini. Tetapi seperti yang sudah dikatakan untuk GBI Rock bahwa 2025 adalah, saudara tahu tema kita? Tahun persiapan. Tahun persiapan. Kita siap menghadapi setiap perubahan. Mungkin itu sesuatu yang berbeda, yang belum pernah kita alami. Tetapi Tuhan berkata bahwa kalau kita mau menghadapi sesuatu yang besar, butuh persiapan. Kalau kurang persiapan kita bisa kecolongan. Saudara tahu arti kecolongan? Curi ya, tercuri. Nah, mungkin ada hal-hal yang harus kita hadapi yaitu berupa peperangan rohani. Atau mungkin kita akan berjumpa dengan satu terobosan yang baru. Nah, waktu saya dapat tema ini, seperti Tuhan ingatkan, dari segala persiapan-persiapan yang kita perlukan, mungkin menghadapi perubahan, menghadapi kesulitan, atau mungkin itu menghadapi sukacita yang besar, ada hal yang dasar yang harus kita punya, yaitu hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Jadi kalau bulan ini menutup satu semester, kita belajar tentang hormat, ini adalah sesuatu yang penting. Hormat kepada Tuhan. Saya catat di situ, hormat kepada Tuhan adalah sikap hati yang penuh takut akan Tuhan, bukan takut yang negatif. Yang takut yang membuat kita pengen lari atau takut yang ngeri, tetapi di dalamnya ada rasa kagum, ada rasa tunduk, dan ada rasa taat kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan dalam segala aspek. Tentu kita semua tahu ya, dari apa? Yang pertama mungkin cara bicara kita. Dengan cara bicara kita, orang bisa kenal apakah kita seorang yang hormat kepada Tuhan atau tidak. Kemudian dari mana? Dari perilaku kita, keseharian kita. Kalau kita menghormati Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita sedang menghormati Tuhan yang sudah menebus hidup kita? Gaya hidup kita. Apakah kita ini orang-orang yang bisa dikatakan bahwa seorang yang punya hati yang takut dan hormat sama Tuhan? Bahkan mungkin dalam satu ibadah ya, seperti ibadah hari Minggu seperti ini, ketika kita tahu bahwa kita ini sedang beribadah, tentunya kita menyiapkan hati kita. Kalau zaman dulu kita cuma pegang Alkitab buku ya. Tapi sekarang Alkitabnya ada di mana? Di HP. Banyak kali saya melihat juga orang sambil dengar dengar khotbah, lihatnya ayat, tapi tangannya terus lanjut. Lihat TikTok, lihat apa, terus lupa silent sampai bunyi ya kan. Itu satu contoh bahwa sebenarnya kita kurang penghormatan. Saat-saat seperti ini menjadi saat-saat di mana kita ini sudah datang beribadah. Yang ayo kita siapkan hidup kita untuk melayani Tuhan dalam pujian penyembahan, melayani Tuhan dengan memberikan telinga kita yang terbaik. Amin. Kalau anak sekolah minggu kita bisa bilang, simpan handphonenya, tapi Bapak Ibu gak mungkin kan Pak Jerry bilang gini, ayo simpan handphonenya. Kita seperti anak kecil ya kan, gak mungkin kan ya Pak Jerry ya, gak mungkin. Tetapi masing-masing tunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ambil 4 poin saja, poin-poin yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Tetapi waktu saya renungkan ini bagus ya. Jadi kenapa? Apa sih yang terjadi waktu kita ini punya hormat sama Tuhan? Waktu kita ini bisa punya hati yang takut sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kita pilih. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, Bapak Ibu pengen punya anak cucu yang mewarisi bumi? Bapak Ibu mau menetap dalam kebahagiaan? Oh, yang amin sebagian. Bapak Ibu mau menetap dalam kebahagiaan? Amin. Nah, ayat ini katakan waktu kita ini punya hati yang hormat, hati yang takut sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kita pilih. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita diperhadapkan kepada keputusan-keputusan yang sukar. Jalan yang harus kita tetapkan, entah itu mungkin yang anak muda, mungkin sedang didekati sama cowok atau sebaliknya yang cewek sedang ya seperti itu ya. Nah mungkin kita bingung, ini mana, jalan mana yang harus kita lalui, yang ini begini-begini. Nah Tuhan beritahu pagi ini, kalau kamu anak muda, kamu punya hati yang hormat dan takut sama Tuhan. Tuhan ambil alih juga di dalam setiap keputusan yang akan saudara pilih. Atau mungkin kita yang sudah berumah tangga atau yang masih cari pekerjaan, mungkin ada banyak keputusan-keputusan yang membuat kita bingung. Tetapi Tuhan kasih jaminan kalau saudara dan saya meletakkan dasar yang utama, memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan, jalan yang kita pilih itu jalan yang tepat. Amin. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Dikatakan di sini takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan itu modal utama. Setelah itu baru Tuhan tunjukkan jalan yang benar, yang paling efektif dan yang sempurna. Jadi sebelum Tuhan tunjukkan, mulailah dengan punya hati yang takut hormat sama Tuhan. Takut hormat sama Tuhan di dalam seluruh aspek. Tuhan tunjukkan jalan. Nah ada satu kesaksian, mungkin kesaksian ini tampak sederhana tetapi ketika saya dengar ya bagus juga lah. Jadi begini, satu saat ibu ini sedang merapikan amplop karena di dalam kelas itu ada amplop-amplop baru yang ditumpuk. Nah ketika dia bereskan amplop itu, tiba-tiba dalam amplop baru itu ada uang yang sangat tidak masuk akal dan tidak tahu siapa yang meletakkan di situ. Otomatis kalau Bapak Ibu dapat duit, menemukan uang gitu kira-kira senang apa gitu? Oh enggak, ini berdosa. Lumrah, pasti kebanyakan orang akan merasa, oh it's okay. Jadi ibu tuh merasa begini, kok bisa ada uang ya? Ini untuk apa ya Tuhan? Terus hatinya itu berkata, masukkan dalam kantong persembahan. Karena kan tidak tahu ini punya siapa. Dan tidak mungkin ditanyakan, siapa punya amplop isinya uang. Enggak mungkin tanya seperti itu. Jadi dia putuskan untuk masukkan kotak persembahan. Di hari Minggu yang akan datang ini jam kerja ya. Tapi tiba-tiba di hatinya itu dia kayak tanya sama Tuhan. Tuhan apa ya sebenarnya? Terus muncul seseorang bernama A begitu. Oh apa dikasih orang ini ya? Tiba-tiba orang itu masuk dalam kelas itu. Dan orang itu katakan gini, Bu, bisakah saya pinjam uang? Saya butuh uang. Jumlahnya sama dengan uang yang ada di amplop. Ini hal yang sepele, bukan ini soal kebetulan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sedang melatih ibu ini untuk melihat bahwa ketika kita punya hati yang hormat takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi akhirnya uang itu diberikan ibu itu bukan pinjam, ambil ibu itu. Nah mungkin situasi saudara beda dengan ibu ini. Tetapi saudara saat ini ada di persimpangan jalan. Dan saudara sedang bingung, Tuhan keputusan apa yang harus saya ambil? Waktu saudara punya sikap hormat kepada Tuhan di dalam hati,
dan terwujud dengan ketaatan secara kelihatan, Tuhan akan tunjukkan ini jalannya. Amin. Kalau jalan yang dipilih Tuhan, pasti jalan yang paling benar. Tidak selalu jalan itu mulus. Karena seringkali jalan-jalan Tuhan itu tampak mungkin sukar. Tetapi justru di dalam kesukaran kita mengenal Tuhan. Ya, amin. Justru dalam jalan-jalan yang rasanya kok begini, kita jadi tahu. Oh, Tuhan itu mau saya seperti ini. Oh, Tuhan itu sedang didik saya untuk jadi seperti ini. Karena jalan Tuhan selalu jalan yang terbaik. Hal yang kedua, waktu kita punya takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7 kita baca, takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang-orang bodoh benci kepada kebijaksanaan dan didikan. Jadi hal yang kedua, waktu kita punya hati yang hormat, takut sama Tuhan, Tuhan janjikan kamu akan punya pengetahuan. Tahu apa? Bisa tahu tentang hal-hal yang akan terjadi. Tetapi yang lebih utama, tahu ini kehendak Tuhan. Pengetahuan seperti ini, itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang punya hati, hormat dan takut akan Tuhan. Saudara akan tahu ini maksud Tuhan, ini rencana Tuhan. Ayat 14, Mazmur 25 ayat 14. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Amin. Jadi ada banyak rahasia janji Tuhan di dalam Alkitab saudara. Tapi kalau saudara tidak punya hati yang hormat sama Tuhan, maka ketika saudara baca janji Tuhan itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena Alkitab itu hanya sebuah tulisan, hanya logos. Logos itu dikatakan mematikan. Bahkan banyak orang berkata, semakin saya baca Alkitab, mata saya semakin ngantuk. Jadi kalau nggak bisa tidur, saya ambil Alkitab supaya saya bisa tidur. Karena apa? Karena mungkin saudara tidak punya hati yang hormat sama Tuhan. Saudara nggak punya cinta sama Tuhan. Tetapi dikatakan di sini waktu kita bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, punya hati takut akan Tuhan, kita akan menemukan rahasia dari janji-janjinya. Dan itu membuat satu pengetahuan. Pengetahuan yang mungkin melampaui orang lain. Pengetahuan-pengetahuan ilahi, pengetahuan-pengetahuan jasmani. Bahkan saya tulis itu, kadang-kadang itu adalah pengetahuan di atas segala pengetahuan. Artinya pengetahuan untuk hidup sehari-hari. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, kadang kita lihat anak kita suka makan di restoran dengan menu ini. Tapi keuangan kurang. Sekali-kali waktu ulang tahun mungkin datang ke restoran A untuk makan itu. Saya melihat sendiri betapa Tuhan itu menuntun orang yang punya hati yang takut akan Tuhan. Tuhan bisa kasih ide. Saudara mungkin bisa lihat YouTube banyak ya mau masak apa. Tapi belum tentu loh rasanya sama. Ya kan, di YouTube kelihatannya menarik, baru kita masak ikutin takarannya hasilnya gak sama ya toh. Nah, tetapi saya melihat gitu loh, saya melihat luar biasa ya, karena menurut saya orang ini bukan orang yang pintar masak begitu, sebenarnya bukan orang yang pintar masak. Tetapi dengan pengetahuan dari Tuhan, di YouTube tulisannya begini-begini, tapi dia campur dengan yang lain. Dan masakan itu sama persis kayak restoran mahal itu, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Sampai saya pikir betul ya, pengetahuan bukan hanya tentang firman Tuhan. Bukan hanya tentang hal-hal yang bersifat ilahi, rohani. Tetapi pengetahuan itu akan datang untuk membantu saudara dalam hidup sehari-hari. Dalam saudara bekerja, dalam saudara mengurus anak, Tuhan bisa munculkan banyak
pengetahuan. Lebih-lebih lagi kalau saudara melayani ya. Melayani Tuhan seperti pagi ini ketika saya harus melayani. Semua yang harus melayani. Kadang kita bertanya, Tuhan apa yang perlu buat jemaat? Karena kalau kita bicara tentang hormat, ada banyak kisah hormat. Tetapi mana yang harus dibagikan? Butuh namanya pengetahuan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita semua sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Yang penting jaga hati. Supaya kita tetap punya hormat dan takut akan Tuhan. Hal yang ketiga, waktu kita punya takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Hari-hari ini ketentraman itu satu nilai yang mahal. Betul tidak? Orang banyak takut, banyak khawatir. Apa yang kita lihat dengan dunia hari-hari ini, rasanya mau tentram itu kayak sulit. Tetapi ayat ini memberikan satu jaminan. Ayo kita baca sama-sama ya. Amsal 14 ayat 26. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Waktu kita punya hati yang takut hormat sama Tuhan, ada ketentraman yang besar. Mungkin situasi kita lagi gak tentram. Tetapi Tuhan katakan ada ketentraman yang besar. Di tengah badai kayak Yesus itu loh ya. Yesus naik perahu, ada angin ribut. Semua bingung, tapi Yesus bisa tidur. Itu namanya tentram. Mungkin di tengah-tengah badai kita masih bisa bersyukur. Di tengah badai kita masih bisa memuji Tuhan. Di tengah badai yang Tuhan izinkan kita masih bisa berterima kasih. Dan ada tentram di dalam batin. Itu karena apa? Karena kita sudah menghormati Dia. Dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Hormat akan Allah memberi orang kekuatan. Anak-anaknya mempunyai tempat pelindungan yang aman. Hormat akan Tuhan adalah mata air kehidupan. Airnya menjauhkan orang dari kematian. Ayat ini bagus sekali saudara. Saudara rasakan tidak? Ayo baca sama-sama ya. 2, 3. Hormat akan Allah memberi orang kekuatan. Anak-anaknya mempunyai tempat perlindungan yang aman. Hormat akan Tuhan adalah mata air kehidupan. Airnya menjauhkan orang dari kematian. Orang lain boleh mati bisnisnya, saudara enggak. Anak-anak saudara mungkin ada di tempat yang jauh, yang saudara enggak bisa melindungi. Tetapi dikatakan waktu kamu orang tua punya hidup yang hormat dan takut akan Tuhan. Anak-anakmu aman. Anak-anakmu dilindungi, anak-anakmu enggak akan terjerat hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena kamu orang tua punya hati yang mengasihi Tuhan. Anakmu akan aman. Amin. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat. Takut dan hormat akan Tuhan itu menjadi dasar untuk kita bisa hormati orang lain. Kita bisa menghormati orang lain waktu kita mulai dulu dengan kita punya hati yang takut akan Tuhan. Saat kita menghormati orang lain, kita bisa melakukannya karena itu adalah kehendak Tuhan. Rasul Paulus sering mengatakan satu kalimat di dalam surat-suratnya. Bunyinya begini, di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan. Jadi kalau kita bicara bahwa bagaimana kita bisa menghormati orang lain, kuncinya di dalam Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan siapkan, taruh orang-orang yang mungkin gak patut kita hormati. Tetapi waktu kita tahu, di dalam Tuhan, saya harus hormati dia. Saudara bisa melakukannya dengan roh yang rela. Waktu saudara merasa begini, saya harus melakukan hal ini gak masuk akal. Tetapi saudara tahu, ini untuk Tuhan. Waktu saya melakukan ini, saya sedang menghormati Tuhan yang menolong hidup saya. Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang membantu saya melewati badai. Ini untuk Tuhan.
ya lakukan. Kolose 3 ayat 23 menulisnya begini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu kita menghormati orang lain, entah itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, saudara harus punya kalimat Paulus ini. Saya melakukannya di hadapan Tuhan. Saya melakukannya karena Tuhan. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Hal seperti itu maka saudara bisa mengerjakan penghormatan itu dengan lebih mudah. Karena saudara tahu saya ini disuruh Tuhan untuk menghormati. Satu contoh dalam rumah tangga ya. Ini biasanya dibaca waktu pernikahan. Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Siapa di sini yang sudah menikah? Wah, lebih banyak yang belum menikah nih Pak. Mari kita baca ya yang sudah menikah ya. Ayat 18 sampai 19 yang sudah menikah. Nanti yang 20 yang belum menikah. Oke, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20 yang belum menikah, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Berkali-kali di sini dikatakan, istri tunduk sama suami, yang sebelahnya istrinya senggol. Wah, yang sana ketawa, istrinya nggak datang rumahnya ya. Istri, tunduklah sama suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi tunduk itu di dalam Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita istri kayak kayak mau marah. Tapi waktu kita jalan, kita tahu, saya ini suruh nurut. Sebab di dalam Tuhan. Jadi kita bisa taat, kita bisa gak marah, gak bantah. Karena sedang dilakukan di dalam Tuhan. Amin suami-suami? Wah, Pak Jerry saja. Nah, kemudian yang kedua, hai suami-suami, kalau menghormati dikatakan, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Istri tunduk, suami jangan kasar. Sekarang saya nggak suaminya, jok kasar ya. Jangan kasar. Kemudian anak-anak taati orang tuamu dalam segala hal. Anak muda banyak di sini ya. Karena itu yang indah dalam Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa pilih orang tua, terus kita dapat orang tua yang sulit gitu ya. Anak-anak kadang-kadang kan suka protes. Orang tua saya begini. Di sekolah minggu toh anak-anak kan ada komsel. Jadi di situ kita bisa dengar. Jadi rahasia Bapak Ibu ya. Kita tahu loh kakak-kakak Rocky ya. Kadang-kadang kita dengar itu ya lucu gitu ya toh. Mereka kan polos, laporin toh papa mama kayak begini. Tetapi kita ajar anak-anak. Firman Tuhan katakan yang mengandung janji untuk hidup yang baik atau bagaimana ya itu ayatnya ya. Umur panjang dan baik keadaanmu adalah hormat sama orang tua. Dikatakan itu yang indah dalam Tuhan. Apapun model orang tuamu, cerewet atau mungkin apalagi ya orang tua yang macam-macam lah. Dikatakan belajar untuk hormat. Kamu menghormati di dalam Tuhan. Kamu menghormati orang tuamu karena Tuhan. Nah, ayat Kolose 3 18 sampai 19 ini balik lagi ya, istri dan suami lagi ya. Nah, di situ dalam bahasa Inggris ya. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca dalam bahasa Inggris. Boleh saya katakan bahwa di dalam Tuhan itu istri harus mendahulukan suami.
daripada yang lain. Karena ini adalah tugas atau kewajiban seorang istri sebagai pengikut Kristus. Seringkali begini ya, orang suka tanya gini, kamu sama suamimu pilih, anak sama suami pilih mana? Kebanyakan ibu-ibu bilang gini, nanti masa tua saya mau sama anak saya. Nggak alkitabiah loh, Bapak Ibu saya kasih tahu. Nggak alkitabiah, yang alkitabiah adalah istri itu mengutamakan suami. Berbanggalah suami-suami ya, lakukan di dalam Tuhan. Model suamimu kayak apa? Lakukan di dalam Tuhan dengan sukacita. Lakukan untuk Tuhan, lakukan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya ketentraman ada dalam rumah tangga saudara. Anak-anak saudara terlindung, aman. Kemudian suami dikatakan jangan suka yang keras, suami-suami. Iya, abuse ya. Sekarang kan sering orang ngomong abuse gitu ya. Apa sih abuse itu? Menganiaya secara fisik, menganiaya secara verbal. Berapa banyak sekarang kita lihat suami-suami KDRT gitu ya, dilaporkan. Zaman dulu nggak ada yang begitu kan, tapi zaman sekarang kan ada. Jadi artinya apa? Ya, saling menghormati antara suami dan istri. Istri tahu bagaimana menghormati suami dalam Tuhan. Suami tahu bagaimana mengasihi istri di dalam Tuhan. Nah, anak-anak dalam Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu sebagai wakil Tuhan dalam segala hal. Karena hal itu, sikap hormat dan sikap taat itu berkenan kepada Tuhan dan akan mendatangkan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Jadi kenapa anak-anak taat sama orang tua? Karena orang tuamu itu wakil Tuhan. Punyailah sikap di dalam hatimu hormat dan tunjukkan wujudnya kelihatan berupa taat. Kemudian Kolose 3 ayat 21 sampai 22. Para bapak, janganlah menegur anak-anak saudara terlampau keras sehingga mereka menjadi tawar hati dan patah semangat. Jadi tadi anak taat orang tua. Orang tua juga dibilang jangan terlampau keras. Saudara bisa belajar dari berbagai versi. Apa sih yang gak boleh itu? Gak cukup diomongkan di sini, saudara belajar sendiri ya. Buka Alkitab saudara, belajar sendiri. Supaya mereka gak tawar hati dan patah semangat. Jadi bapak-bapak jangan juga menganiaya anak-anak dengan kata-kata yang membuat anak kita jadi patah semangat. Saling menghormati dalam rumah tangga. Kemudian ayat 22, para hamba, hendaklah saudara selalu patuh kepada tuan saudara yang pekerja ya. Jangan hanya berusaha menyenangkan mereka bila mereka sedang mengawasi, melainkan setiap saat. Patuhilah mereka dengan senang hati karena kasih saudara kepada Tuhan dan karena saudara ingin menyenangkan hatinya. Jadi ketika kita bekerja seakan-akan untuk Tuhan. Jangan waktu diawasi saja kita baik-baik. Tapi begitu tahu bos kita sedang tidak ada di tempat, kita kerja sembarangan. Masuk jam sembarangan karena gak ada yang lihat. Dikatakan apa? Kerjakan itu, patuhilah dengan senang hati. Kalau saudara kerja itu senang, maka pekerjaan saudara tuh saya yakin bagus. Coba kita kerja dengan terus kita ngomel. Mau berangkat kerja, hati udah gak enak. Kira-kira pekerjaan kita hari itu bagus tidak? Gak mungkin, pasti jelek. Waktu kita bekerja dengan senang hati, Tuhan mencurahkan berkatnya. Dikatakan di sini, lakukan itu karena kasih saudara kepada Tuhan. Jadi kenapa kita kerja benar, kenapa kita kerja patuh walaupun tidak ada yang ngawasin? Karena untuk Tuhan. Kepada Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin semua? Amin ya.
Ada satu ayat lagi, Amsal 27 ayat 18. Ini bagus ya. Begini tulisannya ya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Saya renungkan. Seringkali kita merasa gini. Kok saya kerja di perusahaan ini keadaan saya makin buruk misalnya gitu. Jangan-jangan kita tidak sedang memelihara di dalam kantor tersebut. Waktu saudara punya hati, ikut memelihara, ikut memikirkan, maka dikatakan saudara akan makan buahnya. Di dalam pelayanan, saudara ada dalam satu pelayanan, satu tim pelayanan. Tidak ada pertumbuhan. Jangan-jangan saudara tidak pernah memelihara. Karena waktu saudara pelihara, maka pasti ada buahnya. Kemudian yang kedua lagi, siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadi kalau kita ikut di bawah pimpinan seseorang, jangan kita munafik. Di depannya kita baik, di belakangnya kita menjelek-jelekkan. Dikatakan di sini, siapa yang jaga tuannya akan dihormati. Kalau saudara ingin dapat penghormatan, siapapun yang ada di atas saudara, yang diizinkan untuk memimpin saudara, ikut jaga dia. Pemimpin tidak ada yang sempurna. Saudara keliling kemana-mana tidak ada yang sempurna. Termasuk gembala jemaat. Termasuk gembala komsel. Termasuk ya semua bos saudara di kantor. Enggak sempurna. Tetapi tugas saudara jaga. Kalau saudara ada di situ. Saudara ada dalam pelayanan ini. Saudara punya kewajiban untuk menjaganya. Supaya saudara juga ikut dihormati. Amin. Pedas tidak enak, tetapi inilah makanan terakhir menutup satu semester ya. Amin Bapak Ibu ya. Supaya ini menjadi peringatan buat kita semua. Buat saya juga bahwa untuk segala sesuatu saya selalu harus ingatkan diri saya. Kerjakan semua di dalam Tuhan. Dengan sukacita, dengan senang hati, maka ada upah yang manis untuk kita. Maliaki 3:16 ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Dia sering berbicara mengenai Dia di antara mereka sendiri. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mendengar semua itu. Ia mempunyai sebuah buku peringatan yang berisi nama orang-orang yang takut akan Dia dan yang selalu menghormati Dia. Ini cirinya, salah satu ciri dari orang yang punya takut dan hormat akan Tuhan, ayat 16 dulu ya tadi. Dikatakan suka bicara tentang Tuhan. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya menghormati Tuhan, maka kita senang ngomongin tentang Tuhan. Dan dikatakan di situ sesungguhnya Tuhan memperhatikan waktu saudara ngomong tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, saling ngomong, saling cerita, saling bagi kesaksian. Tuhan dengar. Dikatakan ada buku peringatan yang berisi nama orang-orang yang takut akan Dia dan hormat Dia. Oh ini Boston, oh ini Linda, ya. Oh ini Hai gitu ya. Atau oh ini semualah jemaat semua di sini ya. Ada buku peringatan, ada nama-nama saudara. Kalau saudara suka ngomongin Tuhan. Setuju? PAW setuju? Kalau mengasihi Tuhan kita harus suka bicarain tentang Dia yang kita hormati. Ayat 17 dan 18 ayo berdiri kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku. Demikian firman Tuhan semesta alam, dan aku akan mengasihani mereka seperti seorang ayah mengasihani anaknya yang taat dan mengenal kewajiban. Ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani Dia dan yang tidak.
Oh, luar biasa ya. Saudara jadi permata kesayangan Tuhan. Amin. Dikatakan, aku akan sayang seperti Bapa kasihan sama anak yang taat dan tahu kewajiban. Dikatakan, kamu akan lihat perbedaan. Hari-hari ini dunia sedang menunggu ada perbedaan. Saudara yang selalu menghormati Tuhan, saudara yang selalu cinta Tuhan, saudara yang punya hati yang takut sama Tuhan. Tuhan kasih janji, tak bedain kamu. Akan ada pemisahan. Justru di masa-masa yang sukar hari-hari ini, Tuhan mau tunjukkan Dia Tuhan yang bisa membela kita. Dia yang bisa bedakan buat kamu yang fasik, buat kamu yang benar. Tuhan bisa bedakan kamu yang melayani Dia atau kamu yang tidak pernah hormat sama Dia. Dan biarlah Yesus saja yang selalu jadi sanjungan.